Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabad. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para penggiat buku, para pembaca buku, para penyimak tulisan, kembali lagi kita kembali membaca buku Dewa Tara Balai Seta, Sepasang Sayap Setan bagian kedua, yaitu Anak Perantara. Oke, lanjut aja. Alila, ibu Dewa, meminta ayahnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Dia merasa ada sesuatu hal yang harus dia ketahui perihal anaknya. Tidak ada apa-apa anakku, ayahnya menjawab singkat. Lalu apa maksud kata-kata ayah tadi? Tidak ada maksud apa-apun. Kemudian ayahnya berjalan ke dapur, entah apa yang dilakukannya. Mungkin minum, karena kemudian Alila bisa mendengar bunyi kelontang gelas dari dapur. Alila tahu ada yang disembunyikan oleh ayahnya. Alila hafal betul gelagat ayahnya. Ayahnya tidak akan menjawab secara singkat dan ingin meninggalkannya begitu saja sebelum membicarakan benar-benar selesai jika memang tidak ada yang disembunyikannya. Jika memang demikian, dia harus berusaha keras membujuk ayahnya agar mau berbicara kepadanya. Ayah, aku bangga kepadamu yang bisa membesarkanku sejak umur 12 tahun. Tapi apakah kamu mau menghancurkan kebanggaanku kepadamu hanya karena masalah ini? Ayah, aku mohon, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi pada anakku. Kata Alilah begitu. Ayahnya kembali ke ruang ibadah. Ayahnya menarik napas panjang, sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau tidak mau dia akhirnya menuruti kemauan anaknya. Begini Alilah, sebenarnya ada yang aku rahasiakan darimu tentang keluarga kita, kata ayahnya mengawali pembicaraan. Maksud ayah, mengapa? Karena kau dilahirkan untuk tidak mengetahuinya, tapi aku rasa tidak ada salahnya jika aku memberitahukanmu hal ini sekarang. Alilah mengernyitkan alisnya, tatapan tajamnya tertuju kepada ayahnya. Apa bedanya ayah memberitahuku dulu dan atau sekarang? Tadinya kupikir aku bisa mengubah takdir, tetapi ternyata aku tak bisa mengubah apa yang seharusnya terjadi. Alilah masih menatap ayahnya. Baiklah, aku akan menceritakannya dari awal. Mungkin dengan begitu kau akan mengerti. Ayahnya menatapnya. Saya akan meminta persetujuan darinya, namun saya akan saling mengerti. Alilah menganggukkan kepalanya. Dulu ayah memulai cerita. Ketika ketika hanya ada satu daratan dan satu lautan, ketika dunia benar-benar sepi, ketika dunia hanya dihuni oleh sepasang manusia, ketika hanya ada satu setan yang berkuasa, itulah waktu ketika Adam dan Hawa baru saja terusir dari surga. Itulah waktu kita Tuhan baru saja mengabulkan permintaan iblis untuk terus menggoda manusia hingga kehidupan di dunia berakhir. Kita semua tahu bahwa Adam berpisah jauh dengan Hawa ketika itu. Tapi apa kau tahu, sebelum bertemu Hawa, Adam sempat bertarung dengan iblis. Alilah tak pernah tahu sejarah itu. Yang dia tahu hanyalah Adam bertemu Hawa bertahun-tahun lamanya setelah mereka terusir dari surga. Maka hanya kata tidak yang keluar dari mulut Alilah. Sebenarnya, ayah kembali bercerita. Adam yang baru saja jatuh ke bumi langsung memaki dan menantang iblis. Iblis gusar dengan makian Adam. Tentu saja dengan senang hati iblis menerima tantangan Adam. Seketika itu juga iblis datang dan langsung menghajar Adam. Pertarungan pun dimulai. Bertahun-tahun lamanya pertarungan itu berlangsung tanpa henti dan tanpa istirahat. Bagi mereka hanya ada satu ambisi, menang. Tak ada yang berani memisahkan mereka, bahkan para malaikat pun hanya bisa berdoa agar pertarungan itu segera diakhiri. Akhirnya pertarungan berakhir ketika Adam diberikan sebuah pedang dari surga dan mampu menebas tanduk sayap dan ekor iblis. Iblis sekarat, dia tak berdaya, kekuatannya pun melemah, dan dia melarikan diri dari pertarungan. Setelah pertarungan selesai, barulah Adam mencari Hawa. Lalu, apa hubungannya cerita pertemuan mereka dengan keluarga kita, ayah? Bukankah seluruh manusia memang keturunan Adam? Kau benar. Tapi bukan pertemuannya yang maksud dalam cerita ini, tapi keturunan Adam setelah peperangan itu. Kau tahu, Adam dan Hawa banyak memiliki anak kembar, bukan? Lilah mengangguk. Namun ada beberapa anaknya yang lahir tunggal. Di antara anak lahir tunggal itu ada satu anak yang kemudian disebut oleh iblis untuk membunuh Adam. Nama anak itu Dajjal. Dajjal. Bukankah Dajjal ada makhluk yang bangkit pada hari kiamat? Iya memang, dan itu kata kuncinya, bangkit. Nantinya dia memang akan dibangkitkan. Artinya dia memang sudah ada sejak lama. Dan karena kaum setan membutuhkannya lagi untuk menguatkan kerajaannya, maka dia dibangkitkan kembali. Dajjal punya keahlian yang baik dan menghasut
dalam menghasut. Kau tahu dari mana kekuatannya berasal? Ayah menatap Alila. Tapi dia tidak mengharapkan Alila menjawab pertanyaannya, karena kemudian dia mulai berbicara kembali. Iblis. Dia diberi keahlian itu untuk menghasut saudara-saudaranya menjadi pengikut iblis. Dia juga menghasut saudara-saudaranya untuk menyembah dan mengagungkan iblis. Dan yang paling utama, dia juga menghasut saudara-saudaranya untuk membunuh ayah mereka. Alila hanya diam mendengarkan cerita ayahnya. Itulah keistimewaannya. Semua kata yang keluar dari mulutnya seakan-akan sebuah kebenaran. Wajar saja jika pada akhirnya hampir dari setelah keturunan Adam pada waktu itu mau menjadi pengikutnya. Setelah keturunan, Alila terperangah. Iya, dan kemudian mereka bersekongkol untuk membunuh ayahnya sendiri. Bayangkan betapa busuknya mereka. Tanpa menunggu waktu panjang, Adam berhasil dibunuh anaknya sendiri. Hanya sedikit anak Adam yang mengetahui motif dan dalang di balik pembunuhan itu. Yang lainnya tidak pernah tahu bahwa ayah mereka ternyata dibunuh oleh saudara sendiri. Mereka yang tahu tentang kematian ayahnya akhirnya memusuhi Dajjal. Mereka akhirnya menyadari bahwa Dajjal hanyalah seorang pembohong besar yang tega mengkhianati ayahnya sendiri. Mereka pun berniat menyingkirkan Dajjal karena tahu bahwa Dajjal adalah kaki tangan iblis. Kemudian mereka yang memusuhi Dajjal itu akhirnya dikenal dengan kelompok Aradit. Penamaan itu dikarenakan salah seorang dari kelompok itu yang bernama Aradit secara terang-terangan mengacukan pedang ke muka Dajjal ketika kematian Adam. Sebelum melakukan perlawanan kepada Dajjal, mereka memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan yang mampu memisahkan kekuatan setan dari jasad manusia dan menghancurkan kekuatan setannya. Dan Tuhan akhirnya mengabulkan permohonan baik mereka. Mereka mampu mengurung kekuatan setan pada sebentuk gelembung yang sekeras baja. Kemudian di dalam gelembung itu kekuatan setan dilenyapkan. Semua pengikut Dajjal bisa dilenyapkan kekuatan setannya, namun tidak dengan Dajjal. Kekuatannya terlalu besar sehingga menyebabkan gelembung yang sekeras batu itu tak mampu menampungnya. Dajjal tak bisa dikembalikan menjadi manusia biasa. Dengan susah payah ini Dajjal bisa dipojokkan pada sebuah jurang yang sangat curam. Dajjal jatuh ke dalam jurang itu. Tak terdengar suara dentuman yang menjadi tanda bahwa Dajjal. Teman-teman, di sini sepertinya ada kerusakan pada halaman berapa nih ya? Halaman 27. Mungkin ini akan dilanjutkan nanti. Mungkin saya akan kembali membacanya kembali, namun akan dilakukan pelaporan dulu. Tapi di sini saya akan langsung ambil halaman ke 28 aja. Lantas untuk apa lagi Dajjal dibangkitkan? Di sini saya tidak ambil paragraf yang di atas ya, karena saya pengen melaporkan dulu kenapa halaman 27 itu rusak. Lantas untuk apa lagi Dajjal dibangkitkan? Untuk menghasut manusia menjadi pengikut setan, seperti pembohong terakhir iblis yang dikabulkan Tuhan, agar mereka memiliki kerajaan sendiri. Malam semakin larut, namun pembicaraan Alilah dan ayahnya masih berlanjut. Kita adalah keturunan Aradit, kelompok yang bertugas untuk dan menghalangi kebangkitan Dajjal. Ayahnya kembali bercerita. Lalu kenapa aku tak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang keturunan Aradit? Mulanya kekuatan Aradit hanya diturunkan sekadar untuk menjaga agar pemilik kekuatan Aradit tidak punah. Tunjukkan supaya sewaktu-waktu iblis datang menyerang dan mencari Dajjal, mereka bisa bertahan dan melawan. Untuk itu, maka para Aradit pertama menurunkan kekuatannya hanya pada para cucunya saja. Namun ternyata para cucu ini menyalah artikan maksud kakek-kakek mereka. Mereka berpikir bahwa kekuatan ini memang haruslah diturunkan kepada seorang cucu dan pantang diturunkan untuk seorang anak. Begitulah pewarisan kekuatan berlangsung terus-menerus hingga akhirnya para keturunan Aradit memiliki rival dalam kehidupannya, yaitu manusia yang memiliki kekuatan setan. Manusia yang memiliki kekuatan setan ini ternyata memiliki pola kehadiran yang sama dengan pola keturunan Aradit. Artinya setiap lahir golongan Aradit yang akan diwarisi kekuatan, maka akan muncul satu orang berkekuatan setan sebagai rivalnya. Entah mengapa bisa terjadi hal seperti ini. Mungkin rahasia Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang sempurna. Dengan menggunakan gelombang yang sekeras baja, para keturunan Aradit melenyapkan kekuatan setan yang ada pada manusia berkekuatan setan. Lama-kelamaan kemunculan manusia berkekuatan setan ini ternyata diketahui ada hubungannya dengan usaha membangkitkan Dajjal.
Para manusia berkekuatan setan ini ternyata hanyalah tumbal yang nantinya akan diambil kekuatan oleh setan yang mereka puja. Para Aradit menyebut mereka anak perantara, karena biasanya mereka akan ditumbalkan sebelum usia mereka menginjak dewasa. Anak perantara adalah seorang anak yang memiliki kekuatan iblis. Ini terjadi karena orang tua dari anak itu merupakan pengabdi terbaik kepada setan. Artinya anak perantara itu harus ditumbalkan kepada setan yang mereka puja. Tujuannya agar kekuatan yang ada pada anak itu bisa diambil oleh setan yang mereka puja. Lalu setan itu menggunakan kekuatannya untuk menyempurnakan kekuatan setan mereka. Mereka akan membangunkan Dajjal dan mewujudkan keinginan ayah mereka, yaitu iblis. Lalu apa hubungan semua itu dengan anakku? Dengan anakku ya. Alilah tak sabar menanti inti ceritanya. Begini, menurut catatan Mushaf Aradit, kelahiran Aradit akan ditutup pada masa ketika seorang Aradit memiliki kekuatan seorang anak perantara. Artinya anak itu adalah Aradit terakhir dan juga anak perantara terakhir dari salah satu anak iblis. Tidak mungkin seorang Aradit pasti akan memiliki untuk melahirkan keturunannya. Tidak mungkin dia akan berhubungan dengan para penyembah setan. Benarkah ayah? Alilah bertanya kepada ayahnya. Tapi berbeda ceritanya jika itu terjadi pada keturunan Aradit yang tidak tahu apa-apa seperti dirimu. Dan kaulah orang yang sudah melakukan itu, Alilah. Ketika Alilah mematung matanya tak berkedip menatap ayahnya, mulutnya sedikit terbuka. Terdengar setengah bisikan keluar dari mulutnya. Aku, suamiku. Belum sempat Alilah meneruskan kata-katanya, ayahnya telah lebih dulu menyelesaikan kalimatnya. Pemuja setan. Iya, suamimu adalah seorang pemuja setan. Alilah kembali mematung. Malam semakin larut, jangkrik-jangkrik menina bobokan manusia membuat mereka berharap baik pada hari esok yang sebenarnya adalah sebuah misteri. Baiklah teman-teman, itulah singkat cerita untuk di bagian kedua. Namun di halaman 27 tadi ada kerusakan. Ini saya akan lakukan pelaporan kepada pengembang aplikasinya. Tapi untuk di malam berikutnya saya akan membacakan yang bagian ketiga, yaitu permen jahe. Baiklah teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.